Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi kitabin unzil. Faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulni ladaikum wa izzi bikum rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Jamaah Juhur yang Allah muliakan, siang hari yang barokah ini, mari sejenak kita bertafakur, duduk mendengarkan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Nabi. Sekali lagi sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kita berharap dengan terus istiqomah bersolawat, mudah-mudahan kelak kita dikenali Nabi sebagai umat yang layak mendapatkan syafaat insyaallah. Amin ya rabbal. Jamaah Juhur yang Allah muliakan, tema kita pada siang hari yang singkat ini, di zuhur yang singkat ini, mengutip bahasan dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah, istifadah daripada Al-Faqih Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Jamaah Juhur yang Allah muliakan, tema kita pada siang hari ini fadlus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah di halaman 213 disebutkan satu keistimewaan solawat itu. Jamaah Juhur, pertama disebutkan dalam kitab ini, ittafaqal ulama sepakat ala anna jami'al a'mali, seluruh amal manusia ini, minha al maqbul wal mardud, ada yang diterima Allah, ada yang ditolak, Pak. Ulama sepakat tentang ini. Kita ini punya amal kita ini ada yang diterima Allah, ada yang ditolak. Illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqtu'um biqabuliha, salawat pasti diterima. Kenapa? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, ini adalah penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarafan nas biwujudih, kita ini mulia sebab ada Nabi Muhammad, Pak. Kita ini dimuliakan karena ada Nabi Muhammad. Jadi ayah kita dimuliakan karena ada Nabi Muhammad. Jadi orang tua kita dimuliakan sebab ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penghormatan kepada beliau disebutkan oleh para ulama bahwa siapapun yang bersolawat, Bapak Ibu jamaah Juhur yang Allah muliakan, tidak ada penolakan, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita belum tentu, Pak. Kalau wudhu kita masih banyak yang bermasalah, maka bisa jadi sholat kita tidak diterima. Baca Quran kita, kalau tajwidnya masih banyak bersalah-salahan, maka masih bermasalah bacaan Quran kita. Haji, umrah, semua ibadah-ibadah yang lain, kalau didasari tanpa ilmu, seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibn Ruslan, setiap amalan yang tanpa dasar ilmu maka mardudatun, maka dia tertolak. Illa salata ala nabi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Juhur yang Allah muliakan, istimewanya solawat ini ketika Allah perintahkan orang solat, wa aqimus sholah,
Allah itu tidak ada redaksi kalimatnya Allah ikut sholat. Ketika Allah suruh orang haji, wa atimul hajj, Allah tidak ada sebut saya ikut haji, kalimatnya tidak ada. Tapi ketika ayat tentang sholawat jamaah hadirin Allah muliakan, Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Ini istimewa sekali jemaah jur yang Allah muliakan. Maka kata Syekh Ali Jum'ah, wa ya'lamu man shalla alaihi, Nabi Muhammad itu tahu jamaah juhur ini siapa yang mulutnya bersolawat, siapa yang dirinya bersolawat, Nabi itu tahu betul. Jadi istimewa sekali solawat. Solawat disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah, solawat ini banyak menarik kebaikan. Solawat yang kita bacakan setiap hari akan menarik banyak kebaikan, Pak. Maka orang yang rajin solawat, rutin solawat, lihatlah betapa Allah berikan kepada mereka banyak kemuliaan. Siapa di antara contohnya? Dulu ada terkenal seorang ulama besar, wali Allah, Abah Guru Sekumpul. Masya Allah solawat beliau, tahan duduk 5 jam bersolawat kepada Rasulullah. Sampai beliau katakan, akhir zaman ini kalau ingin dekat dengan Allah melalui solat kita, Pak, payah. Solat kita ini masih banyak ingat dunia, Pak. Jangan bohong, saya termasuk. Masih banyak kita ingat dunia solat. Maka kata Syekh Ali Jum'ah, solawat adalah jalan menjalin hubungan dengan Allah melalui Rasulullah SAW. Maka orang yang rajin bersolawat, mudah-mudahan Allah mudahkan dia untuk dekat dengan Allah melalui istiqomah dan rajin bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sigot solawat itu? Disebutkan dalam kitab ini. Ada banyak sekali sigot solawat. Di antaranya ada solawat munjiat. Itu yang sering dibaca dalam doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Itu disebutkan solawat munjiat. Ada lagi disebutkan solawat tibbil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa du'aiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Seringkas-ringkas yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Berapa banyak kita baca terserah jemaah yang Allah muliakan. Dalam kitab ini disebutkan ba'duhum wirduhu fi kulli yawmin, para ulama itu mewiridkan solawat itu sehari semalam itu. Ada yang arba'ina alfan, 40.000 kali jemaah jur. Ada yang ba'duhum, sebagian ulama itu mewiridkan solawat itu sab'ina alfan, 70.000 kali. Bahkan ada mi'ata alf, 100.000 kali. Bahkan disebutkan wa kasratuha, yang paling banyak sampai mereka bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Siapa di antara ulama yang sering bermimpi? Disebutkan oleh Syed Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di antaranya yang paling sering bermimpi itu ketemu dengan Nabi. Dari ulama itu disebutkan dalam kitab ini bernama Abul Mawahib Asy-Syadzili. Ini ulama paling sering bermimpi karena kesufiannya, karena kejuhudannya, kealimannya, sering bertemu bermimpi sebab solawatnya. Jadi satu ketika jamaah jurah Allah muliakan, Abul Mawahib ini pernah bermimpi dan dia bertanya kepada Rasulullah dalam mimpi itu. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, salatullahi asyran liman shalla alaika marratan wahidah. Ya Rasulullah, satu kali kami solawat dibalas 10. Ini juga hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Orang yang solawat sekali, Pak, dibalas Allah 10 kali solawat. Allah bersolawat 10 kali. Nah, dari Abul Mawahib bertanya, hal dzalika liman kana hadiral qalb, apakah orang yang solawat itu meski hadir hatinya? Apa jawaban di sini? La, qala la, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Siapapun jamaah juhur yang hadir bersolawat kepada Nabi, lalai pun masih hatimu, bersolawatlah, karena solatmu tetap akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Itulah istimewanya solawat jamaah juhur yang Allah muliakan. Wala yubtiha riya, dan disebutkan di sini tidak membatalkan
akan ria, solawat kita itu tidak batal sebab ria. Solat jangan buat ria. Fawailul lil musallin, celaka orang yang solat kalau dia ria. Tapi kalau solawat jamaah juri yang Allah muliakan, wala yubtiluha, tidak batal. Ini istimewanya solawat jamaah juri yang Allah muliakan. Bahkan disebutkan tadi, meskipun hatimu tidak hadir, tetap berpahala, tetap kita tidak bermasalah solawat kita. Wabil huduri akmal, namun hati hadir ketika bersolawat itu lebih sempurna. Jamaah juhur yang Allah muliakan. Lalu Abdul Mawahib tadi bertanya kembali, lalu bagaimana orang yang hatinya hadir? Maka fa'amma idza kana hadirul qalb, kalau hadir hati orang yang bersolawat itu hadir hatinya, jamaah juhur yang Allah muliakan, fala ya'lamu sawaba dzalik illallah. Luar biasa, tidak ada yang tahu agaknya sebesar apa pahala yang layak diberikan kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Allah saja ikut bersolawat. Maka kalau ada manusia yang tak suka dengan solawat, lebih hebat pula dia ketimbang Allah. Kalau ada orang yang suka membid'ahkan solawat, dia itu lebih hebat pula ketimbang Tuhan. Jamaah jur yang Allah muliakan, maka Ramadan ini bulan terbaik untuk mengamalkan solawat. Sebab apa? Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, hari-harinya istimewa, bahkan diamnya disebutkan sebagai tasbih. Maka mari diam kita iringi dengan solawat, hari-hari kita iringi dengan solawat. Mudah-mudahan dengan solawat yang selalu kita istiqomahkan, kelak di hari layak mendapatkan kertas kecil yang dikeluarkan Nabi nanti dari sakunya, lalu ia berikan ketimbangan kita. Apa kertas kecil itu? Itulah solawat kita selama di dunia ini. Mudah-mudahan jamaah juri yang Allah muliakan dapat mengambil informasi daripada kajian juhur kali ini, dan insyaallah bermanfaat untuk kita semua yang hadir. Demikian, wallahu muwaffiq lakum bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.